datang sini. Itu kan pikiran kita membandingkan malaikat seperti kita. Itu satu. Bahwa fisik mereka tidak seperti fisik kita. Karena mereka jismun nuraniyun, karena mereka makhluk yang esensinya berasal dari cahaya. Itu satu. Yang kedua, alam malakul, alam malaikat, alam malakut itu beda dengan alam kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta seru sekalian alam. Artinya alam itu tidak sikok, Pak. Kita ini menganggap, kenapa? Karena kita hidup di alam kita, jangan beranggapan bahwa kita hanya sendirian di alam semesta ini. Kita ini bertetangga dengan makhluk-makhluk lain yang mereka punya dimensi dan alamnya masing-masing. Dan tentunya setiap alam itu maka berlakulah relativitas waktu. Seperti yang sering disampaikan bahwa misalnya contoh ketika ada orang yang sedang koma. Orang koma itu misalnya dia komanya 6 jam, bahkan 3 hari 3 malam. Qadarullah misalnya dia tersadar dan dia sembuh. Ternyata dia cerita 3 hari 3 malam dalam hitungan kita 24 jam kali 3. Ternyata bahkan mereka merasa berminggu-minggu, hampir 1 bulan diajak satu sosok yang begini-begini, saya diajak ke sini. Dan itu terjadi pada buyut kami dari pihak istri. Bahwa beliau pernah mati suri, kemudian ketika bangun itu langsung minta air, pengen minum. Langsung setelah dikasih minum baru, kau jangan getah basah, jangan pelit, kau jangan nutup sumur, kamu jangan ini, jangan, semua diberikan pesan. Ketika dimintai cerita, baru bercerita, saya diajak seseorang yang naik gunung, turun gunung, itu panjang sekali. Masanya itu sangat panjang. Akhirnya bapak-bapak, ketika dia sadar, maka ceritanya itu diberikan kepada Fulan bin Fulan. Maka salah satunya ketika dia bangun, cucunya atau anaknya, kamu nak jangan, karena zaman dulu kan orang itu kan punya sumur di kampung, itu kan punya sumur. Yang sumur itu biasanya sharing dengan tetangga. Sama anaknya ditutup, mungkin karena merasa terganggu atau bagaimana. Maka ditutuplah sumur. Kamu jangan nutup sumur, dosanya besar. Dan aku sudah melihat betapa banyak orang disiksa gara-gara itu. Nah, Bapak dan Ibu, berarti ternyata apa? Ternyata alam yang ada, yang dihalami oleh ruh itu ternyata beda dengan alam ketika ruh dikembalikan kepada jasad. Artinya ini namanya alam nasut, alam manusia. Nanti ada alam malakut, alamnya para malaikat. Ada dimensinya para jin, para setan. Ada alam barzakh. Maka berarti ketika Allah menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan di setiap alam yang ada pada setiap makhluk tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita tidak usah pikirkan bagaimana cara malaikat. Karena caranya malaikat itu tidak penting bagi kita. Kalau kita tahu tidak nambah keimanan kita, misalnya kalau kita tidak tahu juga tak berpengaruh dampak kepada imanan kita, berarti yang penting adalah bagaimana ketika dia datang kita sudah siap. Artinya dengan amal-amal. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat maut itu berada di atas kepalanya sahabat beliau orang Ansar. Apa itu Ansar? Ansar itu adalah orang-orang yang mereka menyediakan rumahnya, tanahnya, kebunnya, penghasilannya dibagi 2 rata dengan orang-orang yang datang yang bernama muhajirin. Bapak dan Ibu, saya sering bahas mengapa Madinah menjadi tempat bagi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Madinah dijadikan tempat yang paling berkah? Karena jasad mulia beliau itu disemayamkan di Madinah. Jawabannya salah satunya adalah karena kedermawanan orang-orang Ansar. Bapak dan Ibu,
yang sudah haji dan umroh bisa membedakan toh antara orang Mekah sama Madinah? Beda Pak. Lembutnya, perangainya, sopan santunnya, dermawannya, ringan tangannya untuk memberikan bantuan itu orang Madinah beda dengan yang lain-lain. Dan ini bukan satu orang Pak, berlaku seluruh Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan Madinah sebagai darul hijrah, tempatnya hijrah Rasulullah. Ada Rasulullah pernah ke Taif beliau. Ada pilihan ke tempat-tempat lain. Entah ke Taif, karena Taif itu kan daerah pegunungan, hawanya sejuk dan subur. Artinya secara ekonomi maka dakwah akan sangat tertopang di mana? Di Taif. Tetapi ternyata Allah memilihkan tempat itu Madinah yang bernama Yathrib di kala itu. Mengapa? Barokah kedermawanan orang-orang yang ada di Madinah saat itu. Pendek kata, kalau satu kampung itu semuanya orang-orang yang loman, yang dermawan, baik hati, galak menunjukkan bantuan, tempat tersebut banyak berkahnya insya Allah. Nah, tapi kalau kampung tersebut satu dusun getah basa galau, tunggulah, Allah akan cabut keberkahan dari situ. Pada ibu ini belakan Allah. Nah, orang-orang dari Madinah, dari Mekah, yang mereka terpaksa harus meninggalkan anak, istri, kadang berangkat sama anak dan istri, meninggalkan rumah KPR 20 tahun kira-kira. Akhirnya lunas, tiba-tiba ditinggalkan. Ngapo? Entah gara-gara bencana, entah gara-gara disuruh pemerintah untuk pindah, dipaksa pindah misalnya. Seperti itu orang muhajirin. Artinya mereka mana mau pindah dari kota Mekah sebenarnya. Bisnisnya di sana, jualan dagangnya sudah di sana, beranak pinaknya dari sana, besar lahirnya di sana. Tetapi kok disuruh pindah? Tapi karena perintah Allah akhirnya mereka pindah. Nah, pindah ini bukan dalam kondisi jalan-jalan, healing-healing, tidak. Pindahnya itu hanya bekal yang bisa dibawa dengan onta atau kuda atau tangan yang bisa bawa bekal. Artinya dalam kondisi tak punya uang, tak banyak uang. Datang ke Madinah, dilihat ada orang yang tak dikenal sebelumnya. Tidak sana, tidak kawan, tiba-tiba setiap orang dipasangkan. Saya dengan beliau, kemudian ini kan terus dibagi. Kemudian sudah dipasangkan, maka kata Rasulullah, yang punya rumah satu, ditetak rumahnya jadi dua. Sebelah untuk Ansor, sebelah untuk orang Muhajirin. Yang punya tabungan 50 juta, sekarang orang Ansor bagi dua. Selawe juta Ansor, selawe juta untuk dulurnya yang Muhajirin. Yang punya kebun dibagi dua, setengah hektar untuk yang Ansor, setengah hektar untuk yang Muhajirin. Itu lihat bagaimana. Tapi apakah ada penolakan dari orang Ansor? Tidak ada. Bahkan mereka senang. Bahkan dalam riwayat mereka banyak memberikan bantuan kepada siapa? Kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan mereka sendiri butuh dengan bantuan, dengan uang tersebut atau makanan tersebut. Makanya Rasulullah itu sangat sayang dan cinta kepada orang-orang Ansor. Maka Rasulullah bersabda, orang-orang itu Al-Ansar la yuhibbuhu illa mu'min wa la yabghaduhu illa munafiq. Orang Ansar itu kata beliau, tidak ada yang cinta kepada orang Ansar kecuali dia orang yang beriman sesungguhnya. Dan tidak ada yang benci dengan orang Ansar kecuali dia adalah orang munafik. Masya Allah, orang Ansar dapat kemuliaan. Siapa orang Ansar yang terus beranak pinak sampai sekarang? Ya, yang ada di Madinah. Salah satunya siapa? Ya Allah yarham Syekh Ali Jabir. Lihat bagaimana akhlak beliau. Beliau itu Masya Allah lembutnya, karomnya, kemudian baik hatinya segala macam. Tata keramanya luar biasa. Ini orang Madinah seperti itu. Nah, itu Ansar. Yang berikutnya Bapak-bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khair. Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, apakah beliau bisa melihat malaikat? Ya, bisa. Artinya kalau bisa Rasulullah melihat malaikat, beliau juga bisa melihat alam jin, alam yang lain, segala macam. Termasuklah Rasulullah melihat Bapak dan Ibu dalam riwayat, fulan bin fulan ini ahli surga, ini ahli neraka. Ini takdirnya di sini, takdirnya di sini. Tapi kita lihat bagaimana. Sekalipun Rasulullah sudah melihat takdirnya Abu Lahab,
Abu Jahal, Al-Walid ibn Al-Mughirah, kemudian para musuh Islam yang lain, beliau tak pernah putus asa untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Walid ibn Al-Mughirah yang menantang Rasulullah. Lihat siapa Abu Lahab, Abu Jahal yang ingin mencelakakan Rasulullah. Beliau tetap dalam kondisi beliau berdakwah sampai mereka itu meninggal atau mereka mati. Artinya Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun melihat kondisi pribadi masing-masing, tetap beliau itu berlaku lemah lembut kepada mereka. Kaitannya mak mano, kaitan seperti ini Pak. Dalam riwayat, kalau tak silap, Al-Imam Sayyidina Al-Hasan bin Ali atau Imam Ali Zainal Abidin, ketika beliau sedang berada di Mekah, melihat orang yang sedang ibadah haji, melihat orang yang tawaf, dilihat, beliau langsung menangis. Kenapa menangis? Menangis, betul-betul menangis. Ngapa ya Allah? Ngapa yang kulit tidak katik manusia? Ada jasadnya manusia, kepalanya ular. Ada jasadnya manusia, badannya manusia, kepalanya maaf anjing. Ada badannya manusia, kepala babi, mohon maaf. Terus seperti itu sampai beliau menangis terus-terusan, dan yang dilihat cuma sedikit yang betul-betul manusia. Kenapa? Karena karakter kehewanan yang ada itu lebih dominan. Dan ini bukan hal yang baru, bahwa orang-orang yang hatinya sudah bersih, tembus pandang, maka akan diperlihatkan Allah fulan bin fulan sesuai dengan karakternya. Atau kalau tak sampai dalam tingkatan itu, dilihat ini muka orang bercahaya, ini orang kok gelap banget ya. Bahkan bapak-bapak, bagi sebagian orang yang memang hatinya bersih, bahkan orang itu akan terasa, indera penciuman itu akan beda. Ini orang kok wangi sekali, padahal pakai minyak. Sementara ini bahasanya Allah kena lemak mampunya, padahal dia pakai minyak wangi. Nah, tapi lihat bagaimana Rasulullah, sekalipun melihat orang-orang dengan karakter masing-masing seperti itu, beliau tetap berlaku lemah lembut, tersenyum kepada mereka. Itulah hebatnya Rasulullah. Kira-kira Pak Men kita ni pacak dinjuk tembus pandang, nyengok kawan ini baca ini, nyengok kawannya, woi ular, langsung terpanggil ular. Ngapa tu nyengok kepalanya ular? Kau ni. Tapi lihat Rasulullah tidak seperti itu, memanggilnya dengan panggilan yang baik, kemudian bersikap lemah lembut. Itu berarti betapa ternyata beliau itu akhlaknya la ala khuluqin azim. Kemudian selanjutnya ketika beliau menyatakan, wahai malakul maut, irfiq bi sahibi, berlaku lemah lembutlah engkau kepada sahabatku. Fa innahu mu'min, dikarenakan dia adalah orang yang beriman. Faqala abshir, maka malaikat menjawab, bergembiralah wahai Muhammad, karena aku akan berlaku lemah lembut kepada setiap mukmin. Artinya kata malakul maut, setiap ini ada iman dalam dadanya, maka aku pasti berlaku lemah lembut. Tapi lemah lembut dengan versi malaikat, bukan versi manusia. Nah, nanti kita akan dapat riwayatnya bagaimana. Kemudian, wallahi ya Muhammad, inni la aqbidu ruha ibna Adam. Wahai, demi Allah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku betul-betul menggenggam ruh anak Adam, setiap anak Adam. Fa idza sarakha sarikhun min ahlihi, qultu ma hadha as-sirah, fa wallahi ma zalamnahu. Jadi ketika aku cabut nyawa anak Adam, kemudian berteriaklah keluarganya. Maka aku bertanya, ma hadha as-sirah, ini teriakan apa katanya? Demi Allah kata malakul maut, aku tidak menzalimi ini hamba. Aku melaksanakan sesuai perintah yang diperintahkan kepadaku. Kan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan pernah bapak-bapak keluar dari SOP. Itu bahasa sederhananya. Misalnya malaikat Israel, SOP-mu begini, kepada fulan bin fulan begini. Maka ya wahai Rasulullah, kepada setiap orang itu aku akan melakukan sesuai dengan SOP. Hatta sampai mencabut nyawa hewan pun aku tak berani melakukan apa-apa kecuali sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi malaikat itu Pak, zero toleransi. Tidak akan ada toleransi untuk apa? Untuk pelanggaran. Malaikat itu profesional. Sesuai dengan apa ABCD, maka ABCD yang dilakukan, tidak akan nambah F. Itu mungkin kalau nambah atau kurang dinjuk gawean itu kan kita. Kalau kita ini misalnya dinjukkan gawean mungkin pacak ngurang atau nambah, tapi malaikat tidak, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Maka ketika ada kemudian aku mencabut nyawa anak Adam, ketika aku mendengar kemudian ada teriakan keluarganya, aku bertanya, ini kamu nih teriak kenapa? Kalian mau menyalahkan aku, kata malaikat kira-kira seperti itu. Wallahi katanya, aku tak pernah menzalimi setiap anak Adam, karena aku sudah melaksanakan sesuai perintah. Kemudian wala sabaqna ajalahu wala sta'jalna qadrah. Dikatakan malaikat, aku tidak mempercepat saat kematian hamba ini, juga tidak menunda-nunda kematiannya. Kita sudah tahu kan riwayat yang kita bahas kemarin, Fulan bin Fulan datang kepada Nabi Sulaiman bertamu. Sementara datang malakul maut, malaikat Israel sedang datang untuk silaturahim. Ketika dilihat malaikat bertatap tajam kepada orang tersebut, Nabi Sulaiman itu akhirnya setelah ini orang bertanya, wahai saudaraku malakul maut, kenapa engkau menatap tajam? Wahai Nabi Sulaiman, ini orang sesuai catatanku akan mati 1 jam lagi. Di mana? Matinya di India. Di mana? Di gua itu. Oh sudah, kata Nabi Sulaiman, sejam lagi ya, panggil angin. Dipanggil angin, maka ini orang itu tamu tadi dibawa oleh angin, ditaruhkan di tempat sesuai tempat tersebut, dan malaikat maut sudah datang di situ. Ini berarti apa? Bahwa malaikat tidak pernah salah dalam tugasnya. Maka sampai kepada jangankan menit, bahkan detik pun wahai Rasulullah, itu aku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dimajukan, tidak ada yang dimundurkan, sesuai dengan perintahnya. Saatnya dicabut, ya dicabut, kata beliau. Maka dinyatakan, fama lana fi qabdihi min dzambin, maka kami tak punya salah apapun dalam mencabut nyawa, kata malaikat. Fa in taradau bima sana Allah tu'jaru. Nah, ini penting catatannya, kata malaikat. Jikalau kalian anak Adam ridha terhadap keputusan ketetapan Allah, maka kamu dapat pahala. Tetapi sebaliknya, wa in taskhatu au tajza'u ta'samu wa tu'zaru. Tetapi sebaliknya, jikalau kalian itu tak terima dengan hal tersebut, maka kamu akan berdosa dan akan mendapatkan balasan tak baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dinyatakan oleh malaikat? Wallahi wahai Rasulullah, demi Allah, setiap hari dari kecilnya anak Adam sampai ke saat datangnya ajal, maka aku, kata malaikat maut, lebih kenal dengan orang tersebut dibandingkan dengan dirinya mengenal dirinya. Karena ngapa? Karena setiap hari aku datang setiap anak Adam itu 5 kali sehari semalam. Ini riwayatnya Pak. Jadi kalau orang menyatakan bahwa malaikat maut kita ini didatangi malaikat maut 5 kali sehari semalam, ini riwayatnya. Dalam riwayat yang lain, aku mendatangi pintu setiap rumah anak Adam itu 5 kali sehari semalam. Maka berarti katanya, kata malaikat, aku bahkan lebih kenal dengan malaikat dengan anak Adam itu dibandingkan dia mengenal dirinya sendiri. Maka berarti Bapak Ibu dimuliakan Allah, cuma kita tidak merasa. Cuma kita tidak pacak jingok, tidak pacak dengar. Ada baiknya juga. Ngapa ada baiknya? Kalau kita kemudian pacak jingok, mungkin tidak lemak makan lagi. Mungkin yang malaikat maut Allah kengerinya. Kira-kira seperti itu. Maka seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahkan pada keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran, keterbatasan apapun yang diberikan Allah kepada kita, di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Coba kalau mata kita pacak nyingok Pak, yang terjadi ada malaikat maut mencabut nyawa, mungkin kita dah pacak tidur lagi sebulan. Bagaimana proses yang mengerikan tersebut. Kemudian berikutnya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang sedang
sedang bahasa kita beladas-ladas. Pokoknya bergembira dengan berlebihan. Maka beliau menyatakan, amma law annakum aktsartum min dzikri hadhimil ladzat la syaghalakum amma ara. Kata beliau, adapun kalau kamu melihat apa yang kalian tak lihat, kalau kamu melihat apa yang kulihat, sabda Rasulullah, niscaya kamu bukan disibukkan untuk tertawa, tapi kalian disibukkan untuk persiapan melihat apa yang aku lihat tersebut. Karena Rasulullah, Bapak dan Ibu, diberikan penglihatan dan pendengaran tidak seperti kita manusia kebanyakan. Bahkan beliau dalam satu riwayat, kalau aku mau, kata beliau, kalau aku mau bisa saja kalian itu melihat apa yang kulihat berupa azab kubur. Tetapi kata beliau, aku takut kalian itu akan lari tunggang langgang, kemudian akan pingsan, tidak lama makan lagi. Akhirnya tidak aku doakan. Kalau mau, kata Rasulullah, aku doakan kalian bisa melihat hal-hal seperti itu. Nah, ini menjadi bukti bapak-bapak bahwa ternyata ada sebagian manusia yang bahkan mengetahui apa yang terjadi di alam kubur, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah jin pacak nyingok apa yang terjadi di alam kubur? Tidak pacak nyingok mereka. Kalau jin, kuntilanak, kemudian pocong, tuyul itu pacak nyingok, niscaya mereka ngeri akan menjadikan hutan dan kuburan sebagai rumah mereka. Biasanya kan makhluk-makhluk itu tuh untuk nambah seram mereka tinggalnya di situ kan, di pohon apo, di balam atau di apa misalnya. Untuk menambah keren-kerennya bagi mereka itu, nakuti anak Adam tuh supaya keren, wah tinggal di kuburan. Padahal kalau rombongan jin itu tahu apa yang terjadi di alam kubur, maka niscaya adalah makhluk pertama yang lari tunggang langgang. Maka sabda Rasulullah, yang semua makhluk di bumi ini tahu dengan apa yang terjadi di alam kubur, illa tsaqalain, kecuali dua, yaitu manusia dan jin. Jin tak tahu. Karena kenapa? Karena jin pun akan dicabut nyawanya, akan diberikan azab juga kalau dia tak taat kepada Allah. Nah, jadi ini menjadi bukti bahwasanya jin itu tidak tahu perkara yang gaib, Bapak dan Ibu. Kalaupun tahu, misalnya dia mencuri-curi dengar dari langit, tahunya 10, oleh dukunnya jadi ke 100, biar keren. Nah, Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi tak kata keren-kerennya orang yang dia ini. Tak kata keren-kerennya, dibantu sama jin kok. Jinnya itu mencuri berita dari langit. Maka disitulah Bapak dan Ibu, salah satu guru kami sampaikan, Ustaz, ngenjuk namo anak itu, meresmikan namo itu pada hari yang ke-7. Jangan coba-coba ngasih nama anak sebelum dia lahir. Kaget, namanya itu dicari filenya sama jin-jin itu untuk dicari kelemahannya. Itu hikmahnya, Pak. Nah, tapi sekarang kan banyak pasangan-pasangan muda jadi di Google, bahkan beli buku nama Islami, dikasih nama ini budak kalau lahir Ustaz, tunjuk nama ini. Itu bahaya. Secara apa? Secara ruhaniyahnya bahaya. Dicari kelemahan sama jin karena kenapa? Lah tunjuk nama sebelum lahir. Maka ini yang terjadi. Maksud saya adalah begini. Saya pernah minta nama dan ini dicocokkan dengan cerita saya pribadi, minta nama kepada guru kami, kepada Kiai. Pada Kiai Abi Ihya Ulumuddin di Pujon di Malang. Saya minta melalui perantaraan teman, minta nama. Kemudian saat itu Kiai nelpon. Ustaz Iqbal, ya Abi, sehat selalu. Abi nyuwun minta nama anak yang kedua. Oh, kata beliau, sudah lahir belum? Belum. Lahir ke dulu budaknya kaget baru tunjuk nama. Bapak-bapak, sekarang nih kita nih belum lahir budak lah banyak namanya. Ini namanya ini. Nah, bahaya pada aspek ruhaninya. Nanti dia akan gampang dicari kelemahannya oleh jin-jin yang tukang nyari-nyari berita di langit seperti itu. Jadi kalau nak meresmikan nama, tak usah tunjuk nama, kaget kalau lahir baru. Dan ini kemudian kebiasaan ini yang kami berlakukan kepada teman-teman yang minta nama kepada saya, atau saya sampaikan kepada guru untuk minta nama. Lah lahir belum, kaget dulu. Kaget kalau lahir baru juga tahu. Baru kita mintakan nama ke guru-guru kita supaya diistikharahkan namanya. Dan nama itu lebih baik diistikharahkan, Pak. Karena kenapa? Karena sudah istikharah artinya itu merupakan isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ngenjuk nama ni mana? Ngenjuk nama sesuai dengan keinginan kita.
budak ini biar ini bagus, itu tidak salah, tidak salah. Tetapi kalau kita masih di antara kita punya orang soleh, punya ulama yang bahkan kita kenal istikharahnya mantap, minta beda dari beliau. Tidak usahlah kita mentang-mentang kita nih kakeknya, aku nih kakeknya, aku berhak nunjuk nama, atau aku nih bapaknya yang berhak nunjuk nama. Maaf, keterbatasan, kita punya keterbatasan. Tetapi kalau kita lihat ternyata ini ada orang ahli istikharah, mintakan supaya ketika diberikan nama itu pas untuk anak tersebut dunia dan akhirat insyaallah. Nah ini bab nunjuk nama, ini gara-gara masalah jin tadi. Jadi jin tadi tidak mengetahui perkara yang gaib Bapak dan Ibu. Kalaupun tahu itu gara-gara mereka mencuri-curi informasi, kira-kira seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalaulah kalian tahu apa yang kulihat, maka niscaya kalian akan memperbanyak dzikru hadimil ladzat, akan mengingat yang menghilangkan kelezatan. Kelezatan itu maksudnya ini Bapak dan Ibu. Kita ini kan ada pindang batin, lemak batin keramba dengan batin liar, lemaklah batin liar. Itu artinya aspek-aspek kelezatan kita sebagai manusia. Ini kita inilah jenuh begawi, pengen hilang. Antara baju biasa, hotel, jas tentunya akan mendatangkan kebanggaan. Itu bagian dari kelezatan. Nah kata Rasulullah, kalau kalian melihat apa yang tak kulihat, maka kalian akan memperbanyak mengingat sang makhluk yang mencabut kelezatan. Siapa dia? Malakul maut, kata beliau. Maka kemudian beliau menyatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat yang menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Ustaz, kami ini masih muda Ustaz, dibawa ke cerita tentang mati ini hilang semangat hidup. Salah. Bagi orang Islam diingatkan tentang kematian bahkan semakin semangat kita hidup, Pak. Maksudnya bagaimana? Kita semangat hidup untuk banyak memberikan manfaat pada orang banyak. Orang ini kan banyak salah paham. Dibawakan cerita tentang mati, no laju telentok-lentok, ngapo bentar lagi mati. Tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya ketika diingatkan kematian, wah, berarti aku ini tidak lama lagi bakal mati. Berarti aku sebanyak apapun yang Allah berikan, aku akan bersedekah. Mak mano cara pacak banyak bersedekah, soge berarti. Mak mano cara soge begawe, maka dia akan semakin banyak berkreativitas dan beraktivitas. Itu orang yang benar, tepat dalam memaknakan persiapan menuju mati. Jadi menuju mati itu bukan berarti telentok-lentok, mano lagi, tegal lagi mati. Itu salah. Bagi orang beriman itu justru mengingat mati itu akan melahirkan produktivitas, dalam artian untuk memperbanyak amal soleh. Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian selanjutnya waqala Umar, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu li Ka'ab. Sayyidina Umar itu ngomong kepada Sayyidina Ka'ab. Siapa Ka'ab ini? Ka'ab ini namanya Ka'ab al-Ahbar. Siapa dia? Ka'ab al-Ahbar ini menarik, Pak. Dia ini bahkan sudah tahu Nabi Muhammad tapi belum beriman. Baru Islamnya, bersyahadatnya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Ka'ab, kalau orang-orang Israel sekarang kita sering tengok di YouTube ya. Bapakku adalah seorang pendeta, kata Ka'ab al-Ahbar. Ketika dari kecil aku sudah diajari Taurat, diajari kitab per kitab, bab per bab, semua sudah diajari. Illa sifran wahidan, kecuali satu kitab oleh bapaknya digulung, disimpan dalam gerobak, dikunci. Kata Ka'ab, ini apalah kira-kira kitab ini? Apa ilmu rawa rontek kira-kira? Apa ilmu kebal? Apa ilmu apa? Kok dirahasiakan kepada aku sementara aku adalah anaknya dan bapaknya itu seorang pendeta besar? Maka kemudian berlalulah waktu, semuanya dia sudah hafal Taurat. Ketika bapaknya mati, maka kata Ka'ab, iya ini ada satu kitab yang disimpan bapak. Dia buka, scroll itu, gulungan itu, ternyata kitab itu berisikan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata kitab yang disimpan itu adalah tentang Nabi Muhammad yang disembunyikan kebenarannya oleh bapaknya sebagai seorang pendeta. Oleh Ka'ab al-Ahbar dibacalah.
ketika dibaca bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir di Mekah, kemudian hijrahnya di Madinah, maka bapak-bapak dalam riwayat kita temukan Madinah ketika Rasulullah datang itu sudah banyak orang-orang Yahudi di situ. Jadi ketika Rasul datang dari Mekah sampai ke Madinah, kan begini ceritanya. Kita runut lagi dari awal. Turunnya surah Al-Kafirun, kuliah bahasa gitu. Kuliah ayyuhal kafirun. Turunnya surah Al-Kafirun itu seperti ceritanya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menggunakan segala macam cara untuk apa? Untuk mengajak Rasulullah itu akhirnya apa? Akhirnya untuk, ya Rasulullah, kalau kamu pengen ini ada anak gadis paling cantik, pengen betina paling belagak, kami tunjukkan. Engkau pengen harta, kami kumpulkan harta supaya engkau jadi orang paling kaya di antara kami. Kamu pengen jadi raja kepala suku, kami sepakati seluruh suku untuk bergabung dan engkau kami angkat sebagai raja kami. Tidak, kata Rasulullah. Hatta kalau kamu menaruh matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri untuk meninggalkan perintah ini, tidak akan aku lakukan. Membahas kita tidak mancing Rasulullah, tidak makan itu, tidak makan suapan. Akhirnya mereka berangkat. Akhirnya punya kesepakatan, mintalah kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Bagaimana salah satunya? Cobakan, kata mereka, kita wahai Muhammad, mana kita barter. Bagaimana barternya? Setahun kami menyembah Tuhanmu dan setahun engkau menyembah Tuhan kami. Na'budu ilahaka sanatan wa ta'budu ilahana sanatan. 1 tahun 1 tahun. Maka turunlah surah Qul ya ayyuhal kafirun. Atas usulan siapa? Usulan dari orang Yahudi di Madinah. Kemudian bapak-bapak, yang kedua cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka berangkat bagaimana cara mempermalukan Rasulullah. Salah satunya caranya orang kafir Quraisy berangkat ke Madinah, bertanya kepada ahli kitab orang-orang Yahudi di situ, balik lagi. Muhammad, kalau kamu nabi pasti kamu tahu berapa jumlah Ashabul Kahfi. Kemudian kamu pasti tahu tentang Zulkarnain. Dan Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Kata Rasulullah, tenang baik, akan aku jawab. Ternyata tak turun-turun ayat. Baru turun ayat dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Wahai Muhammad, kata Allah ditegur, kamu tuh jangan ngomong-ngomong aku pasti melakukan ini besok, tapi katakanlah insyaallah. Baru kemudian Allah menyatakan, siapa Ashabul Kahfi? Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah dan kami lagi tambahkan hidayah kepada mereka. Jumlahnya Allah beritahu kepada Rasulullah dalam cerita Zulkarnain, tapi tentang kiamat sebagaimana orang Yahudi di Madinah memberitahukan mereka. Kalau dia tahu jumlah Ashabul Kahfi, tahu tentang Zulkarnain, dan dia tidak tahu tentang kiamat, dia nabi. Ditanyakan, gini Ashabul Kahfi, begini Zulkarnain, tapi tentang kiamat aku tak tahu, kata Rasulullah. Mereka akhirnya, Muhammad ini nabi nian, tapi mano galak beriman pak, hatilah tertutup. Ambil punya cerita bahwa ternyata ini siapa? Orang Yahudi ternyata sudah ada jauh sebelum Rasulullah itu lahir. Orang yang Yahudi sudah ada datang di Madinah. Mengapa? Karena mereka membaca kitab mereka bahwa Nabi akhir zaman itu akan datang ke Madinah untuk hijrah. Jadi orang Yahudi ahli kitab itu sudah tahu Madinah itu akan tempat hijrah. Loh, kenapa tidak di Mekah? Sementara mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman itu dilahirkan di Mekah. Di Mekah banyak orang Arab. Arab itu musuh Yahudi, beranak pinak sampai hari kiamat tak akan selesai, mereka akan berperang terus. Itu Yahudi dengan Arab. Nah, berarti Bapak dan Ibu, jadi orang Yahudi itu sudah ada di Madinah. Mengapa? Karena mereka baca Taurat. Di dalam Taurat bahwa mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di dalam kitab yang disimpan oleh bapaknya Ka'ab al-Ahbar itu, bahwa Nabi akhir zaman lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, dan kekuasaannya melampaui negeri Syam sampai ke Indonesia, sampai ada kira-kira seperti itu. Itulah Rasulullah. Maka kata Ka'ab al-Ahbar, ternyata ini yang disimpan sama ayah.
berpetualanglah dia sampai betul-betul yakin pada masa era Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru beliau menyatakan keislamannya. Nah, berarti Bapak dan Ibu, berarti Ka'ab al-Ahbar sebelum bersyahadat dia sudah banyak ilmu. Dia sudah alim, dia memang ulama. Dan uniknya adalah kitab Taurat itu kan banyak memberitakan berita-berita yang aneh bagi kita. Tentang bagaimana kiamat, tentang bagaimana Ashabul Kahfi, cerita-cerita orang terdahulu banyak dimuat di situ. Maka kemudian termasuklah begini. Maka waqala Umar radhiyallahu anhu li Ka'ab. Berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab kepada Ka'ab al-Ahbar. Karena Sayyidina Umar bin Khattab banyak bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, karena sebelum dia Islam Ka'ab al-Ahbar sudah banyak sekali ilmunya. Maka ditanyakan, "Ya Ka'ab, haditsna 'anil maut." Wahai Ka'ab al-Ahbar, beritakan kepada kami tentang kematian itu bagaimana. Maka Ka'ab menjawab, "Innal mauta kasyajarati syaukin udkhilat fi jawfi ibni Adam." Maut itu wahai khalifah seperti ada rotan. Rotan itu kan berduri-duri. Dimasukkan ke dalam tenggorokan anak Adam. Di dalam tenggorokan kemudian ditarik oleh orang yang paling kuat, bahasa kita direntut. Itu. Maka ikutlah di duri tersebut daging-daging apa yang ada, tersisalah apa yang tersisa. Maksudnya sakitnya seperti itu wahai khalifah. Oh, itu katanya. Maka ini menceritakan bahwa betapa kematian seperti itu. Berita gembiranya Bapak dan Ibu, sekalipun sakitnya kematian itu bagi siapapun, ternyata ada yang masuk kita itu memalingkan. Dalam riwayat ketika Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika untuk orang-orang istiqamah dalam kebaikan, maka orang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan amal soleh, ketika mereka mati, maka menjelang akhir hayatnya malaikat akan turun. Bukan malaikat maut. Malaikat maut lain tugasnya. Malaikat-malaikat yang lain, yang malaikat ini datang di sisi kepalanya, kemudian malaikat itu mengusap dadanya, kelihatanlah apa yang dilihat aras dan apa? Oh, ternyata mukmin ini ternyata tempatnya di surga. Maka ketika dia melihat tempatnya di surga, maka katanya, "Ya Allah, cepatkan supaya aku bisa memasuki surgamu ya Allah." Ketika dia melihat surga itu, malaikat malakul maut mencabut nyawanya habis. Ketika dia melihat surga, dia tersenyum dan dia tak merasakan kesakitan. Karena kenapa? Teralihkan pandangan dan perhatiannya kepada tempatnya kelak di surga. Makanya bapak-bapak, kalau kita lihat, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya memandikan itu, pernah betul-betul senyum nih, Masya Allah. Wajahnya berseri malam Jumat pula. Itu saya jadi saksi betapa Masya Allah. Nah, kenapa dia tersenyum? Karena fulan bin fulan itu kelihatan tempatnya di surga. Oh, itu tempatku ya Allah. Maka malaikat maut mencabut nyawa tanpa dia sadar dan masih tersungging senyuman di bibirnya. Itu tanda husnul khatimah insya Allah. Jadi sakitnya tetap sakit seperti yang diriwayatkan, tetapi sakit itu tak dirasakan karena perhatiannya teralihkan kepada melihat tempatnya di surga. Ini saya sering ilustrasikan kepada teman-teman. Kita ini kan misalnya bakal ada piala dunia. Ketika dia piala dunia, aku nih mohon maaf Bapak dan Ibu, lagi kena bisul di pantat belum. Saatnya pecah kira-kira. Sakit minta ampun, nak berjalan berdiri duduk sakit. Tapi ketika nyingok Indonesia masuk final, menang pula, amin Allahumma amin. Kira-kira begitu kira-kira. Karena belum pernah menang kan. Pas itu ternyata menang, gol. Ini bisul pecah. Terasa tidak, karena teralihkan kepada gol yang terjadi tersebut. Setelah habis, aduh ya Allah, baru kesakitan. Tak terasa ngapa karena perhatiannya teralihkan ke situ. Maka orang beriman ketika pandangannya melihat surga, malakul maut mencabut, dia tak merasa. Bahkan dia tersenyum karena dia melihat tempatnya di surga. Nah, ini perbandingannya seperti itu. Maka kita lihat tanda husnul khatimah salah satunya ketika dia tersenyum. Kemudian yang lainnya rashul jabin, dikatakan guru-guru kita. Apa rashul jabin? Kalau keningnya berkeringat atau berminyak-minyak itu tanda husnul khatimah.
Ini kalau kita lihat ada orang yang keringatan di kening itu dalam riwayat ini husnul khotimah insyaallah, tanda rahmat Allah. Ustaz, mana? Ya ada riwayatnya wazada rashul jabin itu dalam. Maka berarti ini tanda-tanda orang husnul khotimah, berarti sakitnya seperti yang kita riwayatkan, tetapi tak terasa manakala hamba tersebut melihat tempatnya di surga. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kenikmatan surga. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat. Nanti yang bertanya nanti kita selesaikan, atau mau bertanya di sini boleh. Sebelum kita tutup diaturi. Ya, silakan. Baik. Yang kami tangkap adalah bahwa apakah cukup dengan akhlak orang tersebut bisa masuk surga, kira-kira itu. Atau terus kalau akhlaknya tak bagus, karena Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak itu ya. Apa itu akhlak? Akhlak itu reaksi spontan manakala kita menerima sesuatu, reaksi spontan itu namanya akhlak. Misalnya ketika kita melihat ada orang yang tua, terus langsung, nah itu akhlak. Tanpa harus dibikin-bikin, tanpa itu reaksi spontan. Ketika ada musibah, innalillah, itu akhlak seorang mukmin. Nah, apakah sama antara etika, moral dengan akhlak? Ya, bahasanya itu kan cuma dalam sependapat kami bahwa itu cakupannya semua akhlak. Karena kenapa? Karena apa yang dicakupkan dengan akhlak itu adalah apa yang muncul dari dalam. Dari dalam ini, maka muncul keluar sikapnya, perkataannya, attitude-nya, bahasa tubuhnya, itulah akhlak. Maka apakah bahasanya tata krama, apakah etika atau moral, maka itu semuanya tercakup dalam akhlak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu innama bu'ithtukum liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus cuma untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian orang akan berpikir dan bertanya, berarti Ustadz kalau akhlaknya bagus, apakah ini orang kemudian akan masuk surga? Sebenarnya tak beriman. Ketika dia tak korupsi, apakah itu dia dapat pahala? Maka kita jawab, ketika siapa yang pertama kali wajib kita akhlaki, moral kita, etika kita, tata krama attitude kita, ya Allah. Sudah memberikan nyawa, sudah memberikan rezeki,
sudah memberikan kehidupan, tapi tidak diagoi bahasa gitu. Tidak ngagoi Tuhan. Ngagoi manusia, tidak ngagoi Tuhan. Itu tidak berakhlak. Itu tak berakhlak. Itu tak bermoral. Tata krama kita kepada manusia enggak enggih, nyuwun sewu, pamit segala macam, tapi kepada Allah tidak pernah menengadahkan tangan, tak pernah bersujud, itu belum berakhlak. Karena akhlak itu reaksi spontan manakala kita dalam hati kita misalnya, oh ya Allah dapat musibah, ya Allah Engkau Tuhan kami, itu bagian daripada akhlak. Orang beriman pasti berakhlak, terutama kepada Tuhan. Karena dia nyadar bahwa oh saya ini karena saya tak punya apa-apa dikasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Itu akhlak. Maka akhlak itu dibagi, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam semesta, dan akhlak pada diri sendiri. Orang banyak, mengapa mereka banyak keliru? Karena mereka membatasi akhlak hanya pada moralitas, hanya kepada negara dan manusia. Aku ini tidak apa-apa Ustaz, tidak semayam, yang penting aku bayar pajak. Tidak apa-apa Ustaz, aku tidak semayam, tidak pergi haji, tidak puasa Ramadan, yang penting aku sopan santun kepada orang tua. Pada orang tua yang nunjuk kamu duit terbatas, kamu sopan santun. Tapi kepada Tuhanmu yang memberikan kamu nyawa, kamu tak sopan santun. Berarti belum sempurna, bukan berakhlak, belum sempurna. Nah, apakah kemudian Ustadz akhlak tersebut akan dibalas kebaikan? Kita lihat sudah masuk pintu atau belum. Pintu tersebut namanya pintu syahadat. Kalau pintu syahadat tersebut dia sudah masuk, maka dia dipersilahkan untuk mendapatkan balasan apapun dari kebaikan yang dilakukan, dunia dan akhirat. Tapi kalau dia tak masuk pintu syahadat, maka dia akan mendapatkan balasan dan langsung spontan cash, tak bersisa, cukup di dunia saja. Maka bapak-bapak, hukum moralitas daripada Allah yang diberikan kepada hamba, kalau ini orang dia tidak semayang, dia tidak apalagi tidak puasa di bulan Ramadan, petantang petenteng singgahnya tuh. Tapi Ustaz, ini orang itu tidak pernah korupsi Ustaz, begawainya on time, disiplin, tingkah lakunya bagus pada orang tuanya, kepada yang tua, oh segala macam, dia bagus. Apakah kemudian dia akan dibalas? Dibalas kebaikan sama Allah. Sekalipun dia belum beriman, sekalipun dia tak beriman, tetap dibalas. Dibalas di dunia, tapi di akhirat tak akan dapat lagi bonus kebaikan. Orang beriman di dunia dibalas, di akhirat pun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu Pak, tentang akhlak mencakup semuanya. Termasuklah ya, kadang ngeri-ngeri sedap di sini tuh ngapo. Cuma kalau dengar cerita dari Ustadz Harun, di sini nih hobi yang semayang panjang-panjang. Termasuk akhlak dan moralitas yang diajarkan Rasulullah, adabnya kalau ngimami itu pendek-pendek baik. Ngapo? Karena di belakang mungkin ada yang punya hajat. Punya hajat tuh nak ke WC, entah jamnya dia mohon maaf buang air besar atau kencing atau beser, atau dia jam sekarang dia mungkin nak berangkat ke kemana itu. Maka adab akhlaknya seorang imam itu dia harus tahu bagaimana kondisi di belakang. Kalau ini kan perumahan, kadang-kadang mungkin dia sepakatlah karena satu warna rata-rata. Ada pokoknya Ustaz kalau panjang ya apa-apa, khair panjang. Tapi di Masjid Agung misalnya, masjid pinggir jalan, Masjid Al-Falah Raja Wali, masjid di tempat-tempat transit itu, dia maju setengah juz, zalim ini. Jangan nak hijau ke ente suara bagus, hijau ke yang belakang, kami ini nak melanjutkan perjalanan, nak makan anak, nak ini, nak itu. Akhlak pun hatta dalam beribadah seperti sholat pun Rasulullah mengajarkan etika kepada kita. Itu indahnya Rasulullah. Tapi kata beliau, kalau nak panjang ya sholat dewean, silahkan panjangkan sekehendak kamu. Nah, ini betapa ternyata Islam bahkan mengurusi hal yang bahkan mungkin tak terpikirkan oleh kita. Itu sudah bahkan etika masuk dalam aturan seperti itu. Itu indahnya Islam, masya Allah. Nah kita cukupkan sikap pertanyaan dulu ya. Kaget kalau nak sambil ngobrol-ngobrol nanti ngobrol santai kita bisa lanjutkan. Usikum nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.